Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Miss Titin di pelajaran sains kelas 4. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gaya. Nah, simak penjelasan Miss Titin sampai akhir ya. Adakah yang tahu apa itu gaya? Ya, betul. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Selanjutnya, gaya ternyata memberikan pengaruh terhadap benda. Nah, pengaruh apa saja yang diberikan gaya terhadap benda? Ada 3 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Baik, yang pertama akan kita bahas gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, contohnya apa saja yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda? Yang pertama yaitu plastisin dapat berubah bentuk setelah ditekan. Yang kedua, pembuatan gerabah dari tanah liat. Yang ketiga, kaleng besi akan penyok jika ditekan. Dari contoh tersebut, kita tahu bahwa ketika kita menekan suatu benda, berarti kita memberikan gaya pada benda tersebut, sehingga bisa mengubah bentuk benda. Nah, yang kedua, gaya mengubah gerak benda. Nah, buktinya apa bahwa gaya dapat mengubah gerak benda? Yang pertama, meja yang diam ketika didorong akan menjadi bergerak. Yang kedua, mobil yang bergerak direm tiba-tiba menjadi berhenti. Yang ketiga, gerobak akan bergerak ketika ditarik oleh sapi. Yang keempat, motor yang bergerak kemudian dipercepat, maka bergeraknya akan semakin cepat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, yang pertama, membelokkan stang sepeda. Ketika kita membelokkan stang sepeda, berarti kita memberikan gaya pada stang sepeda yang dapat mengubah arah gerak sepeda. Yang kedua, kok akan berubah arah saat ditangkis oleh lawan. Ketika kita menangkis kok, berarti kita memberikan gaya pada kok tersebut yang menyebabkan kok berubah arah. Berbicara mengenai kecepatan suatu benda, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan benda. Yang pertama, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Contohnya, semakin besar gaya tarik-menarik pada ketapel, maka akan semakin jauh kerikilnya akan terlontar. Yang kedua, besar kecilnya gaya gesek. Contohnya, sepeda di jalan beraspal akan lebih mudah bergerak dibandingkan di jalan yang berbatu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya di dalam air. Benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air, yang menyebabkan benda akan mengalami 3 kondisi berikut ini. Yang pertama yaitu mengapung, yang kedua melayang, yang ketiga adalah tenggelam. Benda akan mengapung
jika gaya angkat air lebih besar dari berat benda. Benda akan melayang ketika gaya angkat air sama dengan berat benda. Sedangkan benda akan tenggelam ketika gaya angkat air lebih kecil dari berat benda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapal laut bisa mengapung di atas air laut karena dibuat berongga bagian dalamnya, sehingga gaya angkat akan lebih besar dari berat kapal. Yang kedua, ikan bisa melayang berenang di dalam laut karena gaya angkat air sama dengan berat ikan. Yang ketiga, jangkar tenggelam di dasar laut karena gaya angkat air lebih kecil dari berat benda. Nah, cukup sekian dari Miss Titin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.